Kau datang ke sini main tiba-tiba aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum Amar Joni datang ke sidang pengadilan secara offline, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa untuk terangnya suatu peristiwa, kalau kita lakukan secara online itu tidak akan bisa secara maksimal dan sempurna untuk kita petik hasil daripada pokok permasalahan yang sedang berjalan sekarang ini. Nah, untuk itu saya teriak tentang masalah itu. Nah, tolong semua itu supaya berjalan sesuai dengan akidah hukum. Nah, faktanya ya, dihadirkan juga. Dan berkali-kali sudah sampaikan bahwa namanya perintah hakim setara dengan perintah undang-undang. Kita tahu dulu. Nah, ternyata kemarin Amar Joni hadir, diminta keterangannya beserta dengan petugas lapas juga, ya, untuk mendudukkan posisi, porsi dan komposisinya, kan itu. Nah, akhirnya terjadilah dialog, diskusi antar pihak dengan petugas lapas. Ya, kalaupun lihat petugas lapas mengatakan ada hal yang berbeda menurut pengamatan JPU, itu kan masih analisis. Tentunya petugas lapas juga mempunyai argumentasi tersendiri dalam mengungkapkan satu pokok permasalahan tentang terjadinya suatu peristiwa itu. Ya, sebenarnya yang paling utama sebenarnya Amar Joni harus fair. Kalau dia pengen tuntas pokok permasalahan, kau harus buka selebar-lebarnya titik Pandora ini. Ya. Bagaimana itu barang datang ke lapas? Siapa yang antarkan tuh barang? Fasilitatornya siapa? Pemasoknya siapa? Biar jelas pokok permasalahan, biar terbuka semuanya. Kalau memang ada keterlibatan daripada anggota lapas, buka saja. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Nah, jangan kehadiran Amar Joni hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Ya, biasalah kan gitu kan. Dia menutupi Pandora yang berkaitan dengan dia, tapi dia tidak pernah membuka hal-hal yang berkaitan dengan dia terhadap orang lain, siapapun itu. Nah, kalau saya katakan tadi bahwa tidak akan mungkin terbang dari langit, datang tuh barang sampai ke lapas. Pasti ada yang membawa. Saya pernah ngomong dulu tuh bahwa saya sudah masuk ke sana itu, dan dia tahu loh saya seorang jenderal. Tapi saya diperiksa loh. KTP saya diminta, hanya sungkan aja dia pakai inframerah sama saya itu. Tapi kalau seandainya pun itu dilakukan, saya harus taat hukum. Saya akan siap, karena memang itu adalah tugas dan tanggung jawabnya. Nah, sekarang kok tiba-tiba kok terbang sampai ke posisi itu, dipergunakan oleh orang-orang itu. Nah, kesimpulannya, Amar Joni buka saja. Apa artinya kau datang ke lapas secara offline kalau kau membuka setengah-setengah? Sehingga ketahuan siapa berbuat apa, siapa bertanggung jawab kepada siapa. Dan dari mana barang haram itu datang? Kalau dikatakan kau sebagai pengguna, saya tidak terlalu yakin. Saya harus ngomong apa adanya. Kenapa? Sudah 4 kali. Tuh loh. Orang kan sudah bilang berkali-kali, kalau sekali mungkin dia kilaf. 2 kali dia lalai, 3 kali ya mungkin keseleo, 4 kali katam. Tapi kan begini Pak, pertanyaannya kemarin kan saksi dari penyidik lapas atau yang menangkap terjadinya Amar Joni menemui ada barang di lapasnya dia, penjaranya dia. Namun dari proses pertanyaannya hakim juga agak kaget, ya kan, dengan pertanyaan tidak tahu, ya kan, lupa dengan penangkapan dia. Padahal hakim bilang bahwa itu kan nangkap nggak tiap hari, dalam sebulan atau dalam setahun dengan kasus nangkap paling sekali. Kok nggak ingat? Itu pertanyaan. Gampang sebenarnya. Itu tinggal kepiawaian daripada hakim untuk mengeksplor. Karena ada dalam BAP itu, JPU mencecar, hakim mengeksplor, menganalisis sampai di mana pertanyaan itu mentok pada posisi yang dia tidak bisa jawab, justru dikejar di situ. Sama waktu kita penyidikan, dia sudah tidak bisa menjawab lagi di pojok ring, justru di pojok ring itu kita hajar lagi sehingga terbuka Pandora. Ini kan tergantung kepada siapa investigationnya. Ya, kalau seandainya bentuk di situ saya lupa dan
selesai cukup sampai di situ, yang berarti tidak tuntas pokok permasalahan. Ya kalau mau dikejar, kejar. Kenapa sampai lupa? Impossible, peristiwa itu sudah terjadi. Masa kamu lupa pada saat kapan dan bagaimana? Intinya itu kenapa barang itu sampai di situ? Kamu nggak tahu jam berapa, waktunya berapa, tahu atau pura-pura tidak tahu. Nah, itu. Oke. Pertanyaan yang menarik juga Pak Benar atas juga saksi dari kepolisian di BAP dalam proses BAP Ahmad Yoni juga merasa tertekan. Ya kan saat itu karena saat itu ada diduga disetrum pemukulan. Namun dari pihak penyidik juga atau dari pihak kepolisian dalam 3 orang itu tidak menunjuk ke orang itu, tapi ada orang lain di belakang dalam BAP itu. Nah, Pak Jenderal melihatnya gimana? Biasalah. Dalam arena penyidikan tuh ada hal-hal yang menguntungkan dia supaya dia dianggap sebagai orang yang tersakiti, itu ya lumrah manusiawi. Kalau memang dia bisa disistrum dan lain sebagainya, tunjukkan dong buktinya. Ada nggak bekas visum bahwa dia disetrum dan lain sebagainya? Ya kadang-kadang jangan sampai membuat satu pokok permasalahan jadi jelimet karena dia pengen menutupi dirinya sendiri. Kan nggak zamannya lagi kalau sekarang tuh orang-orang kayak kalau dulu ya dijepit kakinya segala macam masih berlaku. Sekarang kan transparansi itu kan ada, di CCTV kan ada. Nggak usah pakai dibohong-bohongi. Kalau dia memberikan keterangan palsu, hantam lagi penyidiknya lagi tuh. Kan ketahuan di CCTV itu nggak bisa dirubah. Pada saat pemeriksaan, rekaman berjalan, CCTV jalan. Jadi jangan memutarbalikkan fakta. Saya bukan membela pihak kepolisian, mentang-mentang saya ini adalah seorang penyidik, tapi tolong memberikan keterangan tuh yang masuk di akal gitu loh. Disetrum kan ketahuan disetrumnya tuh. Pasti ketahuan dong. Jadi hati-hati juga dalam memberikan keterangan. Jangan gara-gara membela diri, terus kau buat suatu permasalahan supaya orang empati terhadap dirimu. Yang saya... Gimana? Tapi dalam kesaksian itu kan ada 6 tersangka. Sama apa yang terjadi dalam BAP. Namanya tersangka itu pasti mereka bisa saja bersekutu, bersekongkol, ngatakan aja kita disetrum. Karena mereka kan satu paket. Kan gitu. Kan satu paket tuh. Bilangnya kita digebukin kita. Bilangnya itu gini kan bisa aja. Tapi itu pun perlu pendalaman. Saya juga tidak mau terlalu membela kalau memang betul-betul itu terjadi. Saya anggap itu juga tidak bagus dan tidak baik dan dilarang oleh undang-undang. Jadi itu harus diadakan penelitian. Makanya diminta rekaman CCTV itu. Itu paling utama. Ngomong kosong, rekaman CCTV itu akan terlihat dari sini di alat layar monitor daripada kanitnya apanya kelihatan itu. Itu nggak bisa dibohongi, itu kan jejak digital tuh. Bisa dibuka aja, umpamanya dihapus tuh. Diambil aja tuh. Kalau yang kita buktikan. Pasti akan kebuka lagi. Apa namanya, di recalling lagi dia. Nah, jadi itu nggak bisa dibohongi itu. Makanya lakukan aja tindakan-tindakan itu kalau memang betul itu terjadi. Tapi kalau dia memutarbalikkan fakta, berikan sanksi yang lebih berat dengan penerapan pasal baru. Bicara pasal, tapi kan dari JPU juga sudah menjelaskan bahwa di dalam BAP perkara yang sudah dijabarkan bahwa terindikasi malah si Ahmad Yoni itu dapat fee hasil penjualan itu 10 gram dengan berat narkoba itu 10 gram. Nah itu gimana melihat itu juga? Dapat fee? Iya. Ya berarti dia kan salah satu pengedar dong. Berarti dari hasil penjualan dia juga menerima keuntungan dari penjualan barang haram ini. Sama juga bohong dong. Nah, tapi itu pun, itu kan keterangannya berdasarkan dakwaan JPU kan gitu. Nah, dakwaan JPU itu kan akan dibuktikan bahwa fee yang didapatkan itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain. Ya, bersesuaian nggak keterangan saksi ini dengan apa yang terjadi? Nah, itu perlu pendalaman. Makanya saya bilang diperlukan kepiawaian daripada JPU menggali itu. Makanya muncullah dakwaan-dakwaan itu. Dan dakwaan daripada JPU juga nggak sembarangan, pasti akan diminta klarifikasinya kepada penyidik. Baru dia munculkan dakwaan. Ya biasa dalam arena persidangan kan namanya terdakwa itu kan berusaha untuk menghindarkan diri dari pokok permasalahan. Tinggal di dalam ajang pembuktian nanti akan kita lihat nanti ya. Kita kan belum tahu juga eksepsi dari penyidik apa. Nah, kemudian kalau dilakukan nanti tuntutan daripada JPU-nya kan dia bisa melakukan pembelaan di play nanti.
Tapi tentunya harus menghadirkan orang-orang yang mengerti, mengetahui, memahami tentang peristiwa itu. Dia bisa mengeksplor dan bisa menjawab. Apakah itu saksi ada chart, apa saksi ahli yang lain yang bisa menguatkan atau meringankan daripada si Amarjoni itu sendiri. Tentu disitulah arena persidangan perlu ajang pembuktian. Saya tidak mau menolak ke siapa-siapa, nanti tinggal tergantung arena pembuktian di majelis hakim. Bagaimana kepiawaian daripada JPU-nya, kepiawaian daripada hakim, dan kepiawaian daripada lawyer-nya.